Apa sih cerengas-cerengas Peter? Ora. Yang jaket yang meriang, perasaan yang sing Iya, iya. meriang. Lalen. Izin ya Kak untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelum acara dimulai, saya ingin nunjuk salah satu dari kakak-kakak ya untuk memimpin doa nih. Saya kangen sama Kak Basirun ini dari Siap Bu, kemarin nggak siap. ketemu. Monggo Kak Basirun untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Supaya warahmatullahi wabarakatuh. iya, untuk kegiatan pada siang hari semoga tidak ada halangan apapun. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala doa mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Basirun. Sama-sama Kak. Hari Rabu kemarin nggak kelihatan kemana Kak Basirun? Error Bu. Oh error. Tugasnya belum dikerjakan. Ada yang bilang katanya sedang, kenapa Pak Kak Jimmy? Kemarin ada yang nyampain sedang ada kegiatan luar. Oke Kak Basirun. Iya Bu. Ya enggak apa-apa. Mohon izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan hari ini kita masuk ke dalam modul 1.2 yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, sebelum dimulai pembelajarannya, ada kesepakatan bersama ya kakak-kakak, di mana kesepakatan yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kemana pada pertemuan hari ini? Tujuannya adalah tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir pelatihan yaitu guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan yang kedua adalah yang secara umum, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset, kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus di modul ini adalah guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Agenda hari ini yaitu 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 10 menit berikutnya adalah berpikir berbasis aset kekuatan, aset-based thinking. Kemudian 60 menit nanti kita berdiskusi, panjenengan berdiskusi, identifikasi situasi 3, 4, 5. Situasi 3 adalah pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi 4, menerapkan pendekatan aset based thinking. Situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal. 10 menit berikutnya adalah memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Kemudian 5 menit terakhir adalah penutup, refleksi, dan foto bersama. Tadi sudah disampaikan untuk agenda detailnya. Kemudian apa
Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan dari Mahatma Gandhi. Apa? Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah membaca modul di 1.2, menurut kakak apa pandangan Anda terhadap pendekatan as-based thinking? Tuliskan satu kalimat di kolom chat. Monggo kakak. Mohon diulangi Bu pertanyaannya. Mohon maaf, mohon diulangi pertanyaannya Kak. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking? Tuliskan dalam satu kalimat di kolom chat. Monggo. Terkait modul 1.2 yang sudah dipelajari oleh kakak-kakak, nggih. Atau mungkin bisa saya beri clue dulu di sini untuk pengertian dari aset basic thinking itu adalah pendekatan berbasis aset kekuatan yang berfokus pada identifikasi, pengakuan, dan pemanfaatkan kekuatan, potensi, dan sumber daya yang sudah ada di tempat kakak-kakak mengajar. Pak Jimmy sudah mengerjakan ini. Kak Jimmy bisa mendengar suara saya? Halo, Kak Peter? Putus-putus, Bu. Putus-putus? Kayaknya dari internet saya, Bu. Sebentar, Bu. Saya pindah internet. Atau mungkin sambil nunggu Kak Jimmy untuk menyampaikan hasil chat atau tulisan kalimat pada kolom chat, mungkin bisa dari Kak Arif Maulana Mutakin. Monggo untuk menyampaikan terkait yang panjenengan tulis di kolom chat. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu terkait aset based thinking atau kekuatan aset untuk pendekatan berpikir yang menitik beratkan pada pemanfaatan aset. Itu sangat penting sekali untuk pembelajaran PJOK. Yang pertama karena bisa meningkatkan potensi siswa, kemudian meningkatkan motivasi dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif seperti itu, Bu. Siap, terima kasih. Dari Kak Peter, monggo Kak Peter, sudah bisa diakses internetnya?
Atau mungkin dari Kak Farah ini, Kak Farah yang di bawahnya Pak Arif ini. Silakan Kak Farah. Terima kasih Ibu. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Di sini tadi pertanyaannya tentang pendekatan berbasis aset. Yes. Terus Ibu, Kayak ngomong Oke. Bapak, ya Allah. Gimana? suara saya bisa terdengar atau tidak? Terdengar. Kak Yeni, punten Kak Yeni, di-unmute dulu Kak Yeni. Oke. Ya, menurut saya asset based thinking itu merupakan satu pendekatan berpikir yang menitikberatkan pada pemanfaatan aset atau potensi-potensi apa yang kita miliki. Jadi kita maksimalkan secara optimal apa yang kita punya atau lembaga kita punya untuk dimanfaatkan secara optimal, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Kemudian berikutnya mungkin dari Kak Imam Arif Priyandi, monggo bisa disampaikan terkait pendekatan asset based thinking di satuan panjenengan, monggo. Baik, terima kasih Bu. Untuk aset basic thinking ya, adalah aset yang menitik beratkan pada potensi atau kemampuan dan kelebihan yang ada pada peserta didik tersebut, sehingga nanti peserta didik tersebut akan lebih percaya diri dan lebih leluasa dalam menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Gitu Bu. Kemudian selanjutnya, nah Kak, tadi Kak Fikri ya, apa bukan? Mohon maaf. Pak Imam ya, Pak Imam Arif Priyandi ya. Iya. Ini Abdi Sabila, monggo Kak Fikri. Menurut Oke, terima kasih Bu. Izin menjawab apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu pada intinya kan kita di dalam aset basic thinking itu berpikir positif pada fokus yang kekuatan yang kita punya. Salah satunya adalah kita bisa menjalankan program-program yang sudah kita susun, kita memanfaatkan SDM yang ada, terus kita bisa melangkah dengan cara membayangkan masa depan nanti seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu Bu yang baru saya pahami dari tentang aset basic thinking. Terima kasih Kak Fikri Abdi Sabila. Nah, kalau tadi yang disampaikan atau diutarakan oleh kakak-kakak yang tentang apa sih aset based thinking ini, kemudian adalah mengapa pada saat kita melakukan istilahnya pembelajaran itu menggunakan pendekatan aset based thinking. Menurut kakak-kakak ada yang mau menanggapi mengapa kita sebagai guru PJOK itu harus menggunakan pendekatan aset based thinking ini? Monggo, ada yang mau memberikan tanggapan? Halo, Kak Peter, mungkin bisa menanggapi Kak Peter? Halo, Kak Peter. Ya Bu. Oke, dari tadi aset based thinking ya, itu adalah pendekatan yang sangat relevan pembelajaran PJOK dengan fokus pada potensi dan kekuatan siswa. Untuk menggunakan aset based thinking ini
Ya, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, menyenangkan, dan memotivasi, gitu Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke ada 3 kasus. 3 kasus yang perlu kakak-kakak identifikasi. Ini masuk ke aset apa saja. Nah, nanti silakan kakak-kakak berdiskusi. Nanti saya buatkan breakout room-nya. Jadi nanti kakak-kakak silakan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di satu kelompok itu. Dan nanti linknya akan saya share. Sebentar, mohon izin ya. Saya bagikan link untuk kasusnya dulu ya Kak, sambil saya buatkan breakout room-nya untuk kelompok sebentar.
Silakan kakak-kakak masuk ke room, kemudian berdiskusi dengan teman satu kelompok. Untuk soal tiap kelompoknya sudah saya bagikan kakak-kakak, monggo. Untuk yang ada di break room ini, monggo silakan Kak Farah dengan Kak Imam Arif bisa masuk. Ini breakout room yang keberapa ini Kak Farah? Ketiga. Kak Farah berarti masuk ke kelompok 1 Kak Farah. Silakan nanti dibuka di kolom chat, itu sudah saya buatkan Google Doc untuk didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok ya Kak Farah ya. Semoga mungkin salah satu bisa untuk menulis atau mengedit pertanyaan yang ada di situ. Monggo. Monggo silakan. Halo Pak Ade, kita bertiga di sini kelompok 1. Mas Andi, Pak Ade Sukoco, suaraku krungu ora sih ya? Suaraku terdengar apa enggak? Halo, halo. Ya. Krungu. Oh krungu. Soalnya kayak aku Terdengar. wis stuck on cam tapi orang metu on cam sinyal rapi. Iya Bu, aku malah sinyalnya. Jenengan punya suaranya apa teman Pak? Nah, iya, Ade. sinyalnya ini gitu orangnya terganggu. Kayaknya aduh nemen suara nih. Ya, tapi krungu ya. Krungu sih. Ini mau telu tok tadi ya. Iya, kelompok telu dewek mlebune kelompok 1. Isine wong telu. Ki lagi kongkon ngaku kasus telu ya ceritane. Apa ya? Wis lah aku ya pertanyaannya diwaca wis.
Disi. Ngendi pertanyaan ngendi ya? Pertanyaan sih ngendi sih? Oh, Pak Suwandi berarti kelompok. Pertanyaannya iki ya, sing nang apa ya? Iki sing nang kolom chat di kue klik bank. 5 kayak gitu. Atau di akeh kowe. Berarti kasus telu ya. Oh, coba Kita kasus 3. No. Lebune mene ya. Iya sih bisa mlebune mene ya. Mbak Yeni kelompok berapa? Nggak tahu di mana sih lihat kelompok-kelompoknya Mbak. Enggak tadi dibagi sih. Dibagi. Tadi kan saya udah masuk kok sama Pak Suwandio. Terus kan Ya. nggak tahu kelompoknya berapa. Terus Oh iya. tak ketik anu kan yang awal gitu. Terus kembalinya ke sini ya. Ya kelompok sini wis gabung. Besarnya mulai bisa hilang ya. Utamanya ya. Donge kan Lah iya. Fasile ora Link hilang. tugasnya juga laka ya. Orang kelihatan. Padahal saya kan ketika tadi ke yang utama. Jebule malah ke kelompok sini. Harusnya breakoutnya kan ada lu. Si utama ke aja dihilang lah. Sing ana Bu Fasile. Harusnya enggak. Ya, Tapi bukan ini mah yang pertama biasanya itu utamanya hilang. Kalau chatnya hilang kabur. Biar lihat tugas, kan pengen lihat tugas sih tadinya keluar dulu, main lihat tugas ya gitu. Julen malah kembali ke jenengan di sini kelompok jenengan. Ya. Iki berarti angger mau lihat tugas itu di kolom chat. Tadi kan aku katanya masuknya kelompok 1. Lah itu linknya diklik, nanti keluar kasusnya. Mbak Yeni kelompok berapa tadi? Aku tak ngechat ya. Mohon izin Ibu minta dituliskan di kolom chat nama-nama pembagian kelompok onong ya. Berarti puji. Aku tak bingung buki ya. Masa bingung-bingung wis? Ibu, Ada bingung. oh ini ibunya di sini. Ibu itu teman-teman bingung katanya maksudnya kelompok berapa? Kalau bisa dituliskan di chat aja nama-namanya, pembagian kelompoknya. Enggak apa-apa. Mungkin di sini kan break room 1 nggih. Dapetnya yang berapa? Dapetnya kelompok berapa? Gak tahu, tadi kan langsung ada tulisan break, anu kan kembali ke yang utama. Saya kan kembali biar lihat tugasnya sih. Kok malah jadinya ke sini kayak gitu. Oh. Anu utamanya berarti udah Kembali ke hilang sini. ya? Saya chat di kolom chat WhatsApp Ibu. Monggo silakan bisa diklik untuk kelompoknya. Kalau misalnya Ibu dapatnya klik-kliknya kelompok 2 kemudian dapatnya kelompok 1 nanti tulisan kelompoknya bisa dihapus nggak apa-apa. Nanti disesuaikan dengan room yang ada di sini. Ke grup WhatsApp. Tim. Nasi celana bener. Saya kayak putih. Hati-hati ya.
Ibu. Bu Fasil. Ya, gimana Kak? Berarti ini yang di kelompok di main room ini kelompok 1 ya? Iya. Oh iya, berarti saya dengan Bu Yeni, dengan Pak Rudi bertiga. Ada semuanya ada 5. Mungkin yang lainnya enggak masuk mungkin Kak. Masih Kelompok saya tersesat. bagi kelompok saya bagi menjadi 3, satu kelompoknya 5 orang. Ya. Berarti untuk kelompok 1 siapa saja nggih, Ibu? Siap, sebentar saya cek dulu. Nggih. Kelompok 1 ada Pak kelompok 1 dari Kak Yeni, Kak Faru Rozi, Ade Sukoco. Oh, ada Kak Farah ya? Sebentar. Kak Farah nomor Pak Rudi lurus deh Pak. Kayaknya kemarin saya bagi itu dari urut 1 Pak Basirun, Suwandi, Fikri, Farah, Imam. Kemudian kelompok berikutnya Kak Arif, Kak Ikhwan, Kak Peter, Kak Arif, Kak Maulan Muhammad Muslim. Kemudian yang terakhir Bu Yeni, Pak Fahru, Ade Sukoco, Didi Sulianto, Rudi Sutaya. Ibu bisa diulang? Kelompok 1. Ya diketik ini di grup. Saya buat grupnya itu sesuai nama, urutan absen dari 1 sampai 5. Sesuai nama urutan absennya. Kak Yeni itu masuknya kayaknya Grup 3. kelompok Kak Yeni. 3. Nanti masuk ke sini ya? Iya. Oh, berarti Mbak Yeni kelompok 3 ya? Iya, tadi udah di kelompok 3, terus kan ada tulisan klik ke room pertama biar lihat saya kayak gitu kan. Jebule malah kembalinya ke sini. Terus cara kembali ke ketiganya gimana ya, Kak? Udah yang ada di sini aja nggak apa-apa wis. Daripada nanti itu aja Kak Farah bisa disiasati untuk nama-namanya. Yang ada di sini saja nggak apa-apa. Jadi bertiga ini. Iya. Sama Mas Arif nih mau masuk. Gimana kakak-kakak, diskusinya berjalan lancar kah? Tidak Bu, karena tadi sudah beberapa mengisi jawaban, tapi dari link itu kayaknya ada juga yang sama-sama masuk, jadi langsung dihapus kayak gitu Bu. Kalau melihat tadi melihat di kelompok 2 itu linknya di situ tertulis kelas 007 Bu. Jadi ketika kita lagi mengetik bisa diakses, tapi setelah itu kita ngetik jawabannya dihapus sama orang, nggak tahu siapa. Yang jelas bukan di kelas ini sih. Bu, mau tanya Bu, untuk pembagian kelompoknya gimana ya Bu? Supaya nanti saya bisa masuk kelompok berapa gitu.
Untuk pembagiannya saya bikin sesuai urut absen yang dari awal. Jadi dari Kak Basirun Kak Basirun untuk kelompok 1, Kak Basirun, Kak Suwandi, Kak Istri, Kak Farah, Kak Imam. Kemudian kelompok 2-nya Kak Arif, Kak Ikhwan, Kak Fiter, Kak Arif Maulana Mutakin, sama Kak Muhammad Muslim. Kemudian Kak Yeni, Kak Faru Rosi, Kak Ade Sukoco, Didi Sulianto, Rudi Sutaya. Tadi saya cuma berdua Bu sama Pak Farazi. Sama Pak Auzi. Tapi bisa dikerjakan Pak Iwan. Ya tadi habis baru buka diskusi, terus waktunya udah habis keluar. Waktunya udah habis. Ya. Adakah yang sudah selesai Kak Farah? Belum sampai ke diskusi sih, tadi juga masih. Mas berarti mau diulang lagi? Ulang lagi. Beri kesempatan 5 menit lagi ya? Iya, beri waktu lagi Bu. Tadi udah mau ditulis tapi waktunya habis. Ya, 10 menit cukup? 5 atau 10? 10 menit ya? Nggih, 10. Oke, siap. 10. Berarti untuk kelompok 1 studi kasus 3 ya Bu? Iya. Nanti kalau misalnya di situ dapet tulisan kelompoknya berapa, bisa diganti di kelompoknya nggak apa-apa Kak? Disesuaikan link doc-nya aja. Oh iya siap. Ini karena ada yang nggak masuk ya, jadi yang harusnya 5 orang ini di kelompok 1 ada 4, kelompok 2 ada 4, kelompok 3-nya ada 4. Berarti ada yang izin 3 orang ini nggak masuk. Kelompok satu cukup saya sama Mbak Farah saja nggak apa-apa Bu. Siap, berarti ini di sini ternyata ada saya acak lagi ya, mau gimana? Saya acak. Ini kelompoknya berubah tadi lagi. saja Bu. Kayak tadi saja sudah berjalan diskusinya tadi. Kalau dimulai dari 0 lagi nanti lebih lama lagi nanti waktunya. Tambahan itu Pak Andi kan sudah request dengan Pak dengan Farah. Takutnya ada yang ketiga Pak. Ketiganya adalah setan Pak. Yang ketiga di luar nggak apa-apa Bu, aman Bu. Saya ketiga Mas Ikhwan gue. Mas Ikhwan Zakaria. Nggak apa-apa diacak nih, nanti tinggal namanya aja nggak apa-apa. Ini berarti Kak Didi Sulianto, Kak Imam Arif Priyandi, Suwandi, sama Kak Yeni ini. Monggo, bentar saya buatkan. Soalnya Kak Yeni bingung mau masuk kemana. Ya. Mbak ini kelompok 3 ya Mbak? Iya, saya kelompok 3. Disesuaikan aja nggak apa-apa. Untuk tulisan kelompok yang ada di Google Doc-nya, maksudnya diabaikan saja. Nanti ganti kelompok yang sekarang aja gitu. Tinggal ganti kelompok, ya. Monggo Pak Andi itu diedit kasus 3-nya. Kelompok 1 ya.
Pak Andi, suara saya terdengar? Pak Basirun? Ya, Bu. Oh iya. Berarti kita yang itu, yang kasusnya Pak Gerak. Yang di kasus 3 ya. Yang kebun kopi. Benar, Mbak Farah. Oke. Saya izin share screen apa ya? Nanti saya ngetik, nanti ngikutin apa yang diinstruksikan Pak Andi, Pak Ade, sama Pak Basirun dan Pak Rudi. Iya gitu. Saya masuk di grup mana ya? Ini masuk ke sini, ke kelompok Saya pakai HP ini. Kelompok Pakai apa laptop ya? juga nggak bisa malah. Sudah saya izin share screen, Ge. Saya ngetik ya, nanti saya ngikuti apa yang panjenengan perintahkan, wis. Mau ngetik apa? Terlihat tidak, Pak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Kelihatan garis, Bu. Garis? Enggak, kalau saya Kurang besar. Memang hurufnya kurang besar, Bu. Oh ya, itu gede nih ya. Memang mata saya sudah berkurang sih? jauh. Oh, bukan ini. Bentar. Ini Basirun siap menjauh Ya. Pak Basirun. Iya, saya yang itu ya. Ini kelihatan tidak, Pak? Kurang, Bu, kurang. Kurang gede, Bu. Kecil. Matanya agak kabur soalnya ini. Sebentar. 24 coba betul. 24. Rabun jauh sih ya. Dekat ya. Pak Rudi. Ya, halo. Sehat, Pak Rudi? Alhamdulillah. Pak Ade Sukoco masuknya ke kelompok 3 kayak ini sama Kak Ikhwan. Waduh. Nah itu saya tadi di kelompok 3 ada nama saya juga. Berarti saya katanya suruh ke sini, Bu. Bingung saya, Bu. Ini kelihatan tidak, Pak? Tapi nanti masuknya ke karena jenengan terkendala sinyal ya, Kak Ade. Enggak, Bu. Gak apa-apa. Tapi nanti masuk namanya ke jenengan masuk ke kelompok 3 nggih Pak Ade nggih? Nggak apa-apa wis, Bu, yang penting ikut ini, Bu. Ini saya share screen saya terlihat tidak, Pak? Terlihat. Nah, Cuman kelihatan yang di nggak jelas. tabel. Kelihatan, Bu, ya. Kelihatan ya? Ya. Nah, ya. Yuk kita mulai dari atas dulu. Karo mendelik Bu apa? Kelompok berapa, Bu? Saya, Bu. Basirun, Bu. Basirun. Kelompok berapa, Bu? Kelompok 1. Terus. Basirun 1. Nomor Kak papat ya, Basirun, Kak Farah, Kak Rudi. Terus? Saya, Bu, sekalian, Bu. Ya siapa? Ade Sukoco.
Adi Sukoco. Oke. Iya, Les Dubri. Terus baru ditahu. Imam Arif. Pun. Udah 5. Pun. Ya sekarang kita lanjut. Farah. Udah Noah. Asetnya dibaca. Coba Pak Ade Sukoco bacakan ini studi kasusnya. Apa saya bacain? Oh, pada saat bersama ya. Kurang besar, Bu. Oh. Ya tak bacain wis. Saya yang besar sih. Ya. Di sini. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas atau kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Dengar? Lanjut Bu, lanjut. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemilik terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin berhubungan warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pemimpin perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia juga sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, yang harus diisi di sini nih Pak. Yang di tabel ya. Di aset Pak, di aset Bapak-bapak. Berarti asetnya apa saja Pak? Lapangan. Oh, lapangan kebun kopi nih Pak. Kebun kopi nggih leres? Ya. Nggih, Bu, kebun kopi. Terus apa nih? Kepala sekolah juga masuknya aset nih Pak. Aset sumber daya. Kepala sekolah masuknya aset sumber daya nggih? Masuk nggih? Kepala sekolah tidak, Mbak, karena tidak mendukung. Oh, cuma kalau menurut saya kepala sekolah termasuk aset ya, karena kan aset sumber daya sekolah sih. Oh iya benar Bu, aset itu kan bisa jadi jalan untuk berdiskusi dengan yang punya kopi Bu. Iya benar Bu. Ya walaupun kurang mendukung ya, tapi masuk aset ya. Iya, iya benar. Tadi apa? Kok Anda sih ngapus ya? Run, aset yang Run. Apa maning asetnya Miki? Lapangan Bu. Oh lapangan. Kompoknya ente akan nemen sih Ron. Apa wis ben rame? Jadi arane diganti maning kowe. Jadi arane papat. Kayak rebutan maning. Ya seneng pada seneng ngopi men. Yakin men. Lapangan, terus apa lagi, Pak? Kalau enggak itu Kak Warah bisa apa dengan buka di itunya aja apa namanya ketik ulang di Word sendiri aja nggak apa-apa. Oh gitu. Nanti bisa diedit. Jadi nggak ada. Iya ini tak berapa. Lapangan terus warga sekolah masuk aset nih Pak. Warga sekolah iya Bu, itu kan ya pendukung juga Bu. Masyarakat iya Bu benar. Ya. Masyarakat. Itu kan pendukung juga Bu. Iya betul, warga masyarakat. Hilang maning sih. Pak Serun aja, Bapak Serun. Nang ngeringok natok kok. Dubri.
Udah, apalagi itu udah itu. Kepala sekolah. Pak geraknya juga kan aset nih Pak, gurunya. Pak Gerak itu guru olahraga, Bu. Nggih. Pak Oh, geraknya berarti kan aset sih gurune. iya, iya, iya. Tulisnya warga sekolah saja, Mbak Farah. Jangan Mbak Farah, yang berpihak. Mbak Farah, Kopinya untuk apa berarti gue? Di sini apa yo? Mbak Farah ditulisnya warga sekolah saja, Mbak. Warga sekolah kan ada guru, ada siswa. Di sini Pak geraknya diganti. Ya pergerakan salah satu guru, berarti Oh warga sekolah. iya. Boleh. Termasuk murid ya. Terus di kolom 1 nih di sini ya di tengah. Untuk kegiatan olahraga ya, Bu. Kebun kopi ya, Bu. Apa Tadi untuk apa ya di atas ya? Olahraga. kegiatan olahraga? Jalan kaki. Oh jalan kaki. Olahraga. Iya. Mencari luak. Ada suka cok. Ya Miki ya. Sama, Bu. Iya benar untuk berjalan Untuk- kaki dan bersepeda. Iya, Bu. Ya. Untuk akses, Mbak Farah, untuk akses. Oke, untuk akses Jalan. berjalan kaki dan bersepeda. Ya gitu. Iya, Bu. Keterangannya apa ya? Keterangan. Maksudnya gimana itu keterangan ya? Keterangannya apa? Sudah sudah Oh, dimanfaatkan? belum maksimal berarti ya? Belum. Nah, gitu aja. Belum dilaksanakan. Belum maksimal pemanfaatannya gitu. Iya. Pemanfaatannya. Terus kepala sekolah. Kelas Sekolah sekolah. lebih ke kebijakan ya kayaknya ya. Ya, untuk berdiskusi atau mengambil kebijakan Ya. dengan pemilik Mengambil kebun. kebijakan. Keterangannya Belum maksimal juga berarti. Bisa. lapangan. Lapangan. Untuk berolahraga atau praktek PJOK, Prajalan. Oh, untuk ini kayak gitu ya. bubar wis lah. Ya, kocok ya, mesti kocok. Ini kayak gue sih. Mancing. Ini hilang maning Pak. Gara-gara pasir dia. Iya Dan. Senakal pasirun, bener na gue oh. Iya, bener no. Nah ini keluar. Keterangannya apa? Lapangannya tadi udah dipakai belum sih ya? Masih dipakai tadi. Kemarin dulu kan? Tampilannya rusak ya, Bu. Tampilnya rusak ya. Iya, ini kelup-kelup. Baterainya Wah, entong kan. aplikasi. Mencapai tujuan. Suwandi, monitor Suwandi. Lanjut. Kayaknya lapangan sudah dipakai ya Pak? Lapangan itu sudah dimanfaatkan ya Pak? Suwandi jangan diem bae, Suwandi. Kakak Suwandi. Siap. Lapangan kayaknya belum itu, Bu. Belum. Kan Lapangan belum. jika ada apa MOU itu kan. Oh, berarti disebutkan sama di aja situ. belum maksimal. Iya, belum maksimal. Ya, ini Warga masyarakat. sifatnya masih gagasan, berarti belum dipakai semua, belum terlaksana semua. Oh iya. Ini yang warga masyarakat. Iya, betul nggih. Warga masyarakatnya ikutnya apa ya?
memberikan Dukung gagasan, ya, Mbak. memberikan dukungan kali ya. Iya, Iya, Bu, dukungan, memberikan gagasan dan dukungan. dukungan. Semangat memberikan dukungan. Sing ngomong siapa sih gue? Run, kan lagi ngomong siapa sih Run? Siapa sih? Lagi yang suaranya ganti-ganti ya. Oh, Didi. Suaranya ganti-ganti kan. Terus warga sekolah apa? Sebagai pelaku. Daya dukung. Warga sekolah sebagai Warga sekolah. aktor utama atau bagaimana ya? Aktor pendukung, Bu. Aktor utama kan kepala sekolahnya, Bu, yang menjadi kebijakan, Bu. Oh gitu. Iya. Ini belum maksimal juga. Belum. Terus ke bawahnya apa lagi ya? Isor nangel. Ini serampung, Pak. Ya wis, Pak, ngobrol ya nih, Be. 5 tok. Iki sih diudun angel, teman. Ya tambah yo, Cok. Suara siapa sih? Suaranya nyelek pilek, mengsrang-mengsring. Coba wis gue ditambah-tambahi, Pak. Sudah 5 saja, Mbak. Gitu ya. Sesuai yang di kolom 5 ya, berarti 5 saja, Mbak. Ya udah wis. Barangkali kata-katanya kurang, monggo ditambahin, Pak. Pak Roji keluar masuk terus sih Pak Roji. Ayo umpel ya, Cok. Pak. Tuan gawe kopi. Ngopi-ngopi, Pak. Ngani jam pira ya, Ki ya? Itu kan yang Kan kelompoknya. Kayaknya servernya harus siap. Perlu. Tampilannya kayak gitu sih. Tampilannya sih rambut. Wah, Nadiem Karim ini beres ya, aplikasinya beres. Suwandi, Kak Suwandi monitor. Kak Faru Roji monitor, Kak Faru Roji. Pak Roji keluar masuk terus. Ayo umpel ya, Cok. Iya kayak bingung kayak ini wong. Run, Pak Run. Titi nih ngene Titi. Tampilannya. Bisa kayak kue ya. Apa urut? Iya, ijo abang ijo terus aku semrawut. Iya. Titi nih ngene, Ron, Titi Ron. Titi nih ngene, belum pakai dewek. Ini grup sejen. Antenanya puter dia. Antenanya puter madep ngulon. Coba, Cok. Wis apa sih, Ron? Si ngomong, Ron. Nyol lagi pilek. Oh, kono. Ramai nemen. Bisa kayak lampu disco ya. Kayak ketok foto kan. Ngundar. ngobrol lagi ya. Iya. Wes, Didi Sulianto keluar. Saya ngambung ngobrol, Pak, ngopi, Pak.
Nggih, Kak Farah, kita ngopi dulu. Wis sama maning Ron, akeh temen sih Ron suarane. Yang suaranya berubah-ubah. Kayak orang Aslinya aneh apa orang sih diundang Kak kayak gue kayak lagi belanja nasi Aneh. ya. Arane boya kan wis pasti Ron ngono Masih mending jadi ditundang aran ya. Jangan Jadi dong, baru Kak. kita ya, baru Jangan di ya, baru Kak, di ya. Saya lagi kemah ya. Jadi saksa. Info spot nggo mancing ning endi sing akeh. Mancing. Ya, gue. Wakili gue. Ah, cocoban lagi asat, isine pari. Saat Sat. Pak Ron sering mancing wae ning ngene Ron, sing rame Gempol, Ron. Di. Gempol. Ya, kudu nginep. Iya. Pakannya apa Ron? Mancingnya Ron? Ya segon lah. Segan loh kan sih cacing. Ini kisah kabeh. Sabe Ron le, akan rame temennya melu-melu ya kan oh, gabung le anu. Ini pergi ke. Siapa sih? Nah, pirang-pirang. Apa ngobrol le mau ngalipang bareng oh. Kak Basirun mancingnya karo Iko apa ora biasane? Wajar. Iyalah. Iya. Kan agak. Goleti gue ning Iko. Nyong Oh, si Iko. Awe kacelirit. Oh, Dani pana apa jebule? Dani bak kowe kono. Kentir. Si Iko kudu suwitak wae kon lunga bae. Didi Sulianto bergabung. Berarti lagi apa? Mana maning gue. Didi Sulianto metu majing metu ada bae. Ron. Non. Salam. Kenapa sih ya? Tampilannya kayak ki ya. Empu. Ki dhewek langkah fasile ya. Grup ya. Langkah. Metu fasile ya. Keluar. Iya. Iki kosi rampung dene ketok. Ya iya. Dan Apa? ente lagi ngendi Dan? Nang Gucci lah, ning villa. Ya. Bukan bareng-bareng kita kumpul. Numpang wifi ente Dan. Sing numpang siapa semua lagi? Sumpah siapa? Jadi sisi kayak gue ente kan beda kelompok. Amburadul ya. Kelompoknya bisa nyampur-nyampur ya iya. Lah gue. Kan beda kelas, yang kelas 4 ente kelas 5 bisa nih gabung sih kepimit. Gue ente kan orang munggah, dong ente kan kelas 5. Oh. Iya ya. Bisa nela suarane Daniva ning kene. Arif melu-melu. Arif lebu. Halo, Kakak. Halo. Ya, Kakak. Semua nggih? Halo. Oke. Halo Bu, sudah Bu. Ya, Kak Farah, ada kendala kah? Sedikit terkendala ini Bu, diketik hilang lagi. Terus tampilannya agak-agak gimana sih ini rusak. Iya Bu, Coba ini tampilannya di saya trailap ini. Iya. Bu sama Udah di copy paste belum Kak Farah tadi? Tadi belum sampai di copy paste di itu sih, tapi coba sih sekarang ya. Atau mungkin berarti ini Kak Farah mau langsung pemaparan nggih untuk hasil diskusi di kelompok kepanjenengan. Pak Basirun, Bapak Salam Bu. mewakili kami. Kepala suku. Tampilannya nih nggak ada. Oh ya kan nanti Tadi itu dulu Bu, stop ya. dimatikan dulu. Oke, stop dulu. Sudah? Kembali ke laptop. Stop. Ulang lagi ya.
Monggo Kak Farah. Saya yang mau presentasi. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 yang terdiri dari Bapak Ade Sukoco, Pak Basirun, saya sendiri, Pak Imam Arif Priyandi, dan Bapak Rudi. Di sini kami mendapatkan kasus 3. Dibaca atau tidak usah Ibu kasusnya? Untuk kasusnya enggak usah dibaca, langsung aja di itunya Bu, asetnya. Maksudnya masuk dari bacaan yang kelompok kakak dapatkan itu langsung sampaikan masuknya ke aset mana saja kayak gitu. Oke. Ibu. Berdasarkan tadi diskusi kami tentang kasus Pak Gerak ini, di sini ada kolom yang terdiri dari 3 kolom, yaitu yang pertama kolom aset. Aset yang kami temukan dari kasus ini yaitu yang pertama aset kebun kopi, lalu aset kepala sekolah, aset lapangan, yaitu berupa aset fisik, aset warga masyarakat yang merupakan aset sumber daya, dan satu lagi warga sekolah. Kita masuk ke aset yang pertama, yaitu aset kebun kopi. Di sini pemanfaatannya berdasarkan kasus yang ada adalah untuk akses berjalan kaki dan untuk bersepeda. Sedangkan untuk aset ini belum bisa dimaksimalkan atau belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Untuk aset yang kedua, yaitu aset kepala sekolah, yang merupakan kepala sekolah merupakan aset sumber daya, yaitu yang untuk mengambil kebijakan fungsinya. Dalam kasus ini juga sama, kepala sekolah belum memberikan kebijakan yang diharapkan, seperti itu. Yang ketiga, aset lapangan. Fungsinya di sini untuk berolahraga dan untuk praktek PJOK. Pemanfaatannya juga sama, di sini belum bisa dimaksimalkan pemanfaatannya secara optimal. Selanjutnya, aset warga masyarakat. Fungsinya di sini sebagai daya dukung atau yang memberikan dukungan atas tujuan atau atas apa yang ingin diharapkan, namun juga sama, belum bisa dimaksimalkan secara optimal pemanfaatannya. Yang terakhir yaitu aset warga sekolah yang meliputi Pak Gerak sendiri sebagai guru dan juga murid di sini. Yang mana Pak Gerak dan murid merupakan aktor utama sekaligus juga menjadi aktor pendukung dalam kasus ini. Pun begitu juga belum bisa maksimal karena ada beberapa hal di kasus di atas yang terkendala dengan benturan-benturan sehingga semua aset itu belum dimaksimalkan. Dan yang kami diskusikan di sini bahwa kasus yang ada ini merupakan mengerucut pada pemikiran berbasis kekurangan. Karena apa? Pak Gerak di sini lebih berfokus pada kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala apa yang ada di sekolahnya. Tidak memaksimalkan potensi yang ada, tetapi lebih berfokus kepada kekurangan-kekurangan yang ada. Sehingga aset-aset tersebut kurang bisa dimaksimalkan secara optimal. Demikian presentasi dari saya, perwakilan kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan di kasus Pak Raga, ya. Kemudian dari kelompok
lain barangkali ada yang mau menambahkan atau memberi sanggahan dari pemaparan kelompok 1, monggo. Atau mungkin mau langsung memaparkan hasil diskusinya, monggo. Nggak ada yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan? Boten nggih, langsung aja kalau begitu. Lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan. Ibu dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Bapak Arif Faisal, kemudian yang kedua saya sendiri Arif Maulana Mutakin, yang ketiga Bapak Fiter, kemudian yang keempat Kak Fikri Abdi. Dari hasil diskusi kami, bahwasanya saya bertugas selaku moderator, kemudian nanti pemapar materi ada Kak Fikri Abdi Sabila. Nah, selanjutnya waktu kami persilakan kepada Kak Abi. Monggo, terima kasih. Pinteran umum. Oke, dari kasus dari kelompok 2 ini menceritakan tentang secara garis besar menceritakan tentang satu sekolah yang mempunyai sarana prasarana yang mendukung di bidang olahraga karena ada pendanaan dari orang tua atau komite ya yang bisa kita sebut komite. Tetapi di sini ada beberapa kasusnya adalah sarana prasarana itu tidak bisa digunakan secara maksimal. Nah, dari dari pertanyaan yang ada, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah bisa dimanfaatkan itu apa saja? Dari hasil kelompok kami memaparkan ada 4 aset dan 4 aset ini sebenarnya dari SDM dan dari fisik. Nah, untuk yang dari fisik, yang pertama adalah lapangan. Pemanfaatannya kurang maksimal karena hanya bisa memanfaatkan lapangannya saja, tetapi pembelajaran PJOK-nya tidak didukung oleh sarpras yang ada. Padahal sarpras yang ada itu kita sekolah itu memiliki. Kemudian gudangnya bagus, tetapi hanya bisa menjadi tempat penyimpanan alat olahraga. Dan yang ketiga, alat olahraganya lengkap, mendukung, tetapi pemanfaatannya tidak bisa maksimal. Bisa dikatakan alatnya itu rusak dengan sendirinya tanpa digunakan. Dan yang keempat, pengaruh dari SDM. Di SDM di sini ada guru olahraga, ada kepala sekolah, bahkan sampai ada ke komite. Nah, kasus di sini yang di SDM ini keterkaitannya dengan kunci di gudangnya. Karena setiap kali guru PJOK mau mengajar, gudangnya itu selalu terkunci, Bu, dan itu menjadi faktor utamanya permasalahan di kasus ini. Jadi kayak lempar-lemparan kayak gitu. Seperti itu, Ibu, dari diskusi kelompok 2. Terima kasih, kurang lebih. Mungkin barangkali dari teman-teman dari kelompok 2 ada yang mau menambahkan apa yang saya sampaikan masih kurang. Monggo Pak Arif Faisal atau Pak Peter atau mungkin dari Kak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Afri. Monggo barangkali ada yang mau menanggapi dari kelompok 2. Kurang lebih sama, Kak. Sama dengan Kak Abdi karena hasil diskusinya seperti itu tadi. Berarti cenderung ke kekurangan, bukan kekuatan, untuk kelompok 2, Selanjutnya untuk kelompok 3, monggo. Ada yang mau menyampaikan salah satu dari kelompok? Monggo Mas Didi. Kak Yeni kelompok berapa, nggih? Kelompok 3 tuh Pak Suwandi ada sama Mas Didi. Saya satu kelompok sama itu. Monggo.
dari perwakilan kelompok 3 yang mau menyampaikan. Oke. Perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Ikhwan Zakaria, Yeni Suwandi, dan Didi Sulianto. Dari studi kasus 5 yang tadi kami baca itu isinya kurang lebih ada salah satu guru PJOK yang telah mengikuti PKG PJOK, kemudian ingin menerapkan ilmunya ke siswanya, kemudian disampaikan kepada teman-teman guru PJOK lewat MGMP. Kemudian banyak yang pro dan kontra di situ. Kemudian setelah musyawarah panjang dengan keterbatasan waktu, kemudian ingin melanjutkan musyawarah itu lewat kolaborasi dengan guru-guru yang lain lewat PMM atau Kombel, komunitas belajar. Nah, setelah diidentifikasi aset-aset yang ada di dalamnya, kurang lebihnya yang pertama adalah manusia. Pemanfaatnya pendekatan mengajar tadi gaya komando katanya, kemudian sosial, berarti dengan teman guru PJOK, pemanfaatannya diskusi dengan teman melalui MGMP. Dan aset yang selanjutnya aplikasi digital, salah satunya yaitu pemanfaatan PMM. Kemudian yang keempat, jejaring dengan rekan yang mengikuti PKG PJOK. Di situ pemanfaatannya berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain yang memiliki pengalaman yang serupa untuk mengembangkan modul pelatihan PJOK yang lebih inklusif dan berorientasi dengan kebutuhan siswa. Kemudian aset yang selanjutnya kelompok MGMP. Jadi memanfaatkan kelompok MGMP itu untuk musyawarah tentang apa dari yang telah dipelajari dalam kegiatan PKG PJOK. Seperti itu. Barangkali dari teman-teman dari kelompok itu yang mau menambahkan, monggo. Mbak Yeni barangkali mau menambahkan? Kayaknya cukup udah sama seperti dengan. Berarti dari kalau nggak ada berarti kalau nggak ada itu yang dapat saya sampaikan itu, Bu. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Ikhwan dan yang ada di kelompok 3. Jadi dari ketiga kasus atau studi kasus yang Bapak Ibu diskusikan adalah lebih cenderung ke kekurangan, ya. Nah, sekarang izin share screen dulu sebentar. Dari kasus yang disampaikan oleh kelompok 3 di sini, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Tadi disampaikan melalui komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten, kemudian peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP, pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif, kemudian pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinار. Sekarang
Bagaimana? Mari kita menggali bersama apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Sini nanti saya bagikan link nanti Bapak Ibu bisa klik di link tersebut ya, sebentar. Silakan kakak-kakak membuka link Jamboard yang sudah saya bagikan dan kerjakan tugas yang tadi saya bacakan tentang apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan masing-masing untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Monggo. Izin bertanya, Bu. Ibu fasilitator. Monggo, Pak. Monggo. Mau menanyakan ini berarti diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada nggih? Siap. Oke. Di lembar ini juga. Oke, nanti Bapak bisa menggunakan sticky note, Pak. Seperti kemarin. Insya Allah ini juga akan lari-lari. Monggo. Sebelum isi, Bapak pilih sticky note-nya dulu, kemudian baru klik tulis nama dan jawabannya, gitu, Pak. Gitu ya. Mohon izin, bila berkenan, ketika Bapak, Ibu atau kakak memilih sticky note,
ketik nama, jangan langsung enter. Ketik nama, kemudian beri tanda titik 2, baru tuliskan jawaban. Jadi nggak tertumpuk, hanya tertulis nama saja, nggih kakak. Mohon izin. Mohon izin bertanya, ada batasan berapa kata ini, Kak? Atau kalimat? Nggak sampai selesai. Dari modul 1.2 ini kan terkait aset itu Enggak, mohon maaf, yang dimaksud di sticky note itu hanya terbatas berapa kalimat atau berapa kata, saya nanti memang ada batasannya, Pak. Kalau misalnya mau diketik lagi, bisa klik sticky note-nya lagi, lanjutannya. Oh, oke. Mohon izin, yang ini yang saya pindahkan ini punya sinten nggih? Yang ini.
yang aset yang kami miliki dalam pembelajaran PJOK yaitu badai sinten ya ini ya, Kakak. Saya Bu Suwandi. Oh, Pak Suwandi. Ya, soalnya gak ada namanya ini. Ono sing kualik napa ya? Kados tiange Pak Rudi. Iya iya dia. Ini muter-muter kenapa ini? Saat Maulana suka muter-muter ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mungkin sambil mengetik di sini dari kakak-kakak mungkin ada yang mau menyampaikan hasil dari tulisannya. Monggo. Kak Didi Sulianto. Nah, silakan panjenengan bacakan kembali untuk catatan di apa saja yang Bapak Ibu miliki untuk mendukung dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Mungkin bisa dijelaskan Kak Didi Sulianto untuk Ya. tulisan panjenengan. Ya, terima kasih. Untuk aset pribadi yaitu dari pribadi kita masing-masing, kita harus memiliki keahlian dan pengetahuan. Yang dimaksud yaitu penguasaan materi untuk lebih mendalam tentang materi PJOK biar disampaikan kepada anak didik itu Halo, gimana Kak Didi? Bisa dilanjut? Putus-putus nggak? Ya. Kakak-kakak ketahui di mana di sini yang dimaksud asetnya itu jadi ada 7 aset yang perlu kakak-kakak ketahui dalam penguatan aset based thinking-nya itu. Yang pertama adalah mohon izin nggih, aset manusia. Aset manusia ini diantaranya contohnya guru PJOK itu tersendiri, kemudian lebih cenderung ke sumber dayanya nggih, tapi di sini masuknya ke aset manusianya, yaitu guru, kemudian peserta didik, kemudian masyarakat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, aset sosial. Di sini yang dimaksudkan aset sosial itu adanya jaringan atau hubungan interaksi sosial yang ada di komunitas sekolah itu sendiri. Ya, contohnya dengan wali murid, kemudian lingkungan yang ada, wali murid, kemudian seseorang yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian yang ketiga aset politik, di mana di sini adalah definisinya adalah kebijakan atau dukungan dan pengaruh pemerintah atau lembaga, seperti studi kasus yang nomor 3 tentang Pak Raga itu lebih cenderung kekurangannya di aset politiknya. Jadi pihak dari Pak Raganya itu belum sudah menyampaikan ke kepala sekolah selaku petinggi di sekolah
Kemudian dari pihak kepala sekolahnya sendiri belum berani memberikan suatu putusan karena terbentur dengan aset politik, ya. Karena kebentur dengan kebijakan atau dukungan yang pengaruh oleh pemerintah atau lembaga. Kemudian yang keempat, di sini ada aset finansial, yaitu sumber daya keuangan yang tersedia. Di sekolah kakak-kakak itu kan ada yang namanya bantuan operasional sekolah, ya. Nah, itu masuknya ke aset finansial. Kemudian yang kelima adalah aset budaya. Di sini lebih fokusnya ke bidang agama atau budaya, yaitu tradisi, nilai-nilai, dan kepercayaan yang membentuk identitas budaya dan agama. Kemudian aset yang keenam adalah aset fisik, di mana aset fisik ini adalah contohnya seperti gedung sekolah, kemudian ruang kelas, ruang kantor, kemudian ruang-ruang yang berbentuk fisiknya itu ada. Kemudian lapangan itu juga masuk ke aset fisik. Yang terakhir adalah aset lingkungan, ya, di mana sumber daya alam dan kondisi lingkungan sekitar. Oke, jadi harapannya kakak-kakak ketika menuliskan aset yang ada di sekolah panjenengan masing-masing, ada unsur dari 7 aset yang saya sampaikan tadi, ya kakak-kakak. Kemudian yang sudah selesai bisa langsung ke slide 2, kakak. Di situ ada pertanyaan lagi, yaitu bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang tadi kakak-kakak tulis di slide pertama, ya, di satuan pendidikan, dan apa strategi yang akan dilakukan. Monggo. Halo? Yang sudah selesai di slide 1 bisa lanjut ke slide 2, kakak. Oke, Kak. Contoh misalnya ada kendala di aset fisik. Contoh di gedung, ya kakak, ketika musim hujan kan lapangan mungkin basah atau becek, kemudian kita sebagai guru olahraga bingung. Nah, bagaimana strategi kakak-kakak dalam menghadapi situasi tersebut, khususnya di aset fisik? Kan bisa di situ panjenengan sedoyo beralih ke fisik gedung atau mungkin ke ruangan perpustakaan atau ruangan yang sekiranya tidak dipakai untuk bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Seperti itu contohnya. Monggo. Untuk Kak Arif Maulana Mutakin, pribadi saya sudah memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Yang lain, Pak Ikhwan. Mengajukan proposal kegiatan intra maupun ekstrakurikuler, mengajukan pengadaan aset alat praktik, dan berdiskusi dengan rekan guru. Monggo.
Ibu masih speakernya belum diaktifkan, Bu. Speakernya masih off, Bu.
Tidak ada suaranya, Bu. Apakah terlihat, Kakak? Sudah muncul? Untuk presentasi saya? Sudah, Bu. Oke, siap. Mohon izin, ya. Nah, di tahap lakukan ini adalah nanti satu tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan nanti melalui LMS, ya. Dan ini merupakan tugas terakhir di tatap maya hari ini. Jadi nanti kakak-kakak bisa mengerjakan untuk tahap yang satu ini. Kemudian yang nomor 2, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya pada modul 2.5 dan modul 3. Kemudian batas waktu pengumpulan tugas ini di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Apa saja tugasnya, yaitu yang pertama, Bapak Ibu akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatnya secara efektif. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada pada hasil dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang disediakan di LMS. Seperti tugas yang pertama tadi, nggih, kakak-kakak ketika berdiskusi, jadi itu nanti dikerjakan ulang. Untuk lembarnya bisa di download atau diunduh pada LMS, nggih. Untuk pertanyaannya hampir sama. Di sini nomor 1 yaitu menentukan aset yang ada di sekolah Bapak Ibu atau kakak-kakak masing-masing terkait dengan 7 aset yang tadi saya sampaikan, yaitu yang pertama aset manusia, kemudian sosial, kemudian politik, finansial, sumber daya alam, dan aset lingkungan alam, kemudian fisik, kemudian aset politik, dan yang terakhir pokoknya dari ketujuh aset yang tadi disampaikan, ya kakak. Jadi nanti ini ada di LMS, silakan di-download ya atau diunduh, kemudian sesuaikan dengan kondisi real pada sekolah kakak-kakak. Oke. Dan nanti ini bisa diunggah di LMS untuk tugas ini. Kemudian untuk pertemuan tatap maya hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya ya pada pertemuan tatap maya ini. Sebelum saya tutup seperti biasa, nggih kakak, mohon izin untuk mendokumentasikan Pak Arif Maulana saged. Saged, Bu. Dokumentasikan apa menuntun gerakannya, Bu? Monggo. Mau Pak Arif, Dua-duanya. Dua-duanya. Kak Yeni, request dari Kak Yeni untuk Kak Arif Maulana screenshot dan mengarahkan gayanya. Oke, Bu. Bisa dimulai. Untuk gayanya, kakak-kakak. Siap, nggih. Siap, ya. Monggo, Sudah Kak ada. Oke, untuk gayanya kakak-kakak membentuk huruf love seperti ini. Sebentar, Bu. Bisa nggak? Iya, Kak. Kenapa, Kak? Tugas siapa tadi? Saya diberi tugas apa? Saya diberi tugas apa ya? Enggak diberi tugas, Kak. Iya. Monitor untuk on cam. Ini Kak Ade Sukoco, monggo yang lainnya masih off cam supaya Parepan fototan nongol kabeh. monggo. Sebentar Kak Arif, itu Kak Ade belum on. Udah. Nah, nih Kak Suwandi udah muncul ini. Monggo yang lain. Kak Farah.
Ya Bu. Kayak isinya Itu ada penampakan itu di belakangnya Kak pelokat, Bu. Basirun itu. Kak Basirun ada penampakan siapa itu? Kenapa Kak? Kak Farah, instruksi dari Kak Arif, kayaknya love. Kayaknya love ya kakak-kakak. Pak Rudi. Bisa Pak semua? Rudi love Pak Rudi. Mas Hitungan Arif, ke jadinya kayak simpanse ya Mas Arif. Begini love, Pak. ayo Pak Andi. Love. Nah, iya Kak Hitungan Rudi. ketiga. Siap Saya pakai HP, jadi tidak bisa 2 tangan. 1, 2, Siap. 3. Ulangi, hitungan 1 juta. 1 juta. 1, 2, tidak jadi. Coba Kak Rudi, ada gaya apa lagi Kak Rudi buat hari ini Pak Rudi? Saya tidak suka bergaya sih Bu ya. Kak Rudi tidak suka bergaya. Monggo. Iya, monggo yang muda-muda aja. Nah, Oh, yang muda-muda orang aja. Di tua sini yang ikut paling muda aja. sinten nggih? Basirun. Kak Basirun. Kak Basirun. Basirun. Basirun lagi orang kedua. Baru 17 Basirun. Yo. Ayo, Basirun. Basirun. Muka-muka boros. Ayo baik. Apa itu Kak Basirun? Toba. Gayanya Kak Basirun seperti menandakan kita harus diam. Iya Kak. Kata Pak Basirun. Yuk. Yo. Sesuai lagi ngupil Basirun. Iya. Sedikit bicara banyak bergerak, Pak. Ya itu maknanya begitu maknanya ya. Wes. Loh. Mau lagi Kak. Kak Yeni itu Kak Rudi minta satu lagi Kak Yeni untuk Cukup, Bu, cukup. gerakan gayanya. Cukup ya. Cukup. Ya, mengingatkan kembali sebelum saya tutup untuk tugas yang tadi ya Kakak, silakan bisa diunduh di LMS ya. Semangat untuk Kak Muslim ada nggak ya di sini ya? Nggak ada, Bu. Mana Kak Muslim? Nggak ada nggak? Pak Sirun rambut burinya apa ya, Pol? Coba Pak Sirun tengok. Apa? Rambut burinya sih. Kak Basirun suruh nengok ke belakang dulu Kak Suruh Basirun. nengok. Baru cukur, Bu. Oh, ternyata kemarin nggak ikut Zoom, syukur nggak Kak Basirun nggak? Iya. Coba tengok di Biar sini, Pak tampilannya Sirun. maksimal untuk hari ini. Oke, kembali lagi untuk pertemuan tatap maya hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ucapan atau perilaku saya kurang berkenan di panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih kakak-kakak di sini. Sekali lagi di sini kita belajar bersama nggih Kak Rudi. Saya selalu sama Kak Rudi nih. Semangat 45. Semangat Bu. Ya. Jangan kalah Kak Basirul sama Kak Rudi. Siap, Bu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih.